Hey Mas Bro, perbaikan mobil mandiri, Ihsan Hadi Channel solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ihsan Hadi Channel. Kali ini kita akan mempraktikkan cara pembongkaran motor spion CRV RM atau Gen 4 ya. Pertama-tama kita buka baut dudukan kabel, ada 2 skrup di situ ya. Oke, ada 2 baut. Oke, selanjutnya kita buka koper bawahnya dengan jari cungkil. Hati-hati untuk mencungkil ini. Terus kita buka baut tiganya ya, di bagian bawah. Baut dudukan spionnya. Oke, selanjutnya kita buka baut koper dudukan spion. Di situ ada skrup, ada 3 skrup di situ. Kita buka. Oke, terus kita kendorkan dudukan baut dengan cara ditarik sedikit, dan kita keluarkan dudukan bautnya, dudukan spion. Nah, di bawah itu ada skrup, 1 skrup ya. Nah, bagian depan dalam itu ada 2 skrup. Kita buka, yaitu dudukan rumahan motor spion ya. Oke, selanjutnya kita buka koper bagian belakang ya. Koper bagian belakang itu dengan cara mencongkel klip di bagian dalam. Nah, itu ada klip bagian dalam itu dengan cara dicongkel sedikit secara perlahan sambil ditarik-tarik sedikit untuk membuka koper bagian belakang. Untuk koper bagian belakang terbagi 2 ya, bagian atas sama bagian bawah. Nah, di sekelilingan tuh ada juga di tempat yang tersembunyi itu ada klip, dicongkel sedikit demi sedikit sambil tarik-tarik ya, jangan sampai ini ya, jangan sampai patah ya klipnya, soalnya klipnya terbuat dari plastik. Jadi congkel perlahan.
untuk klipnya ini agak rumit ya. Berbeda dengan mobil jazz, itu lebih sedikit bukanya. Kalau untuk CRV RM ini agak lumayan ribet, agak banyak juga baut-baut yang dibuka. Nah, untuk mencongkel koper bagian belakang ini agak keras ya, sedikit-sedikit sambil ditarik, jangan sampai patah klipnya. Oke, dicongkel perlahan. Nah, ini mulai terbuka sambil ditarik. Oke, sudah terbuka untuk koper bagian belakangnya. Di bagian tengah itu ada baut satu atau skrup satu untuk koper, pengikat koper bagian bawah. Kita buka koper yang bagian belakang, yang bagian bawah, ditarik. Oke, sudah lepas. Selanjutnya kita keluarkan rumahan motor spion ke arah belakang. Nah, di bagian belakang itu juga ada soket ya, soket rating ya. Di bagian belakang. Oke, di bagian belakang ini ada soket rating, kita cabut dulu. Nah, itu kita tekan penguncinya sambil dicongkel pelan-pelan. Soalnya agak sempit untuk di locknya itu, jadi agak susah untuk menekan. Jadi satu tangan menekan, yang satu tangannya mencongkel sedikit demi sedikit soketnya ya. Itu ditekan sambil dicongkel perlahan. Oke, sudah terbuka, kita keluarkan motor spionnya, rumahan motor spion. Lalu kita longgarkan kabelnya, kita lepaskan dari dudukannya, kita sorong dari bawah untuk melonggarkan kabel motor spionnya. Selanjutnya kita buka skrup bagian bawah, itu ada dua ya, skrup bagian bawah itu ya. Kita buka. Oke, terus ada dua juga skrup di bagian samping. Nah, ini skrup di bagian samping ada dua juga. Oke, selanjutnya kita buka soket kecil bagian atas atau bagian samping. Nah, pertama-tama kita congkel dulu tutup karetnya. Tutup karetnya itu untuk mencegah masuknya air. Nah, setelah tutup karetnya terbuka, tuh di bagian dalam tuh ada soket juga itu. Soket kita congkel ke bawah sedikit, lalu kita tarik kabelnya. Nah, di dalam bagian dalam ini ada soket kecil, ada penguncinya. Kita
kita congkel ke bawah sedikit, lalu kita tarik soketnya. Oke, udah. Nah, kita keluarkan untuk motor spionnya. Selanjutnya kita congkel penutup motor spionnya, itu kelilingan secara perlahan, soalnya agak tipis ini plastiknya, jangan sampai patah. Di bagian dalam itu juga ada seal, secara perlahan kita congkel pelan-pelan. Oke, sudah terbuka. Selanjutnya kita buka PCB-nya, papan PCB-nya itu, dan ada di dalamnya itu skrup 2 biji. Skrup 2 biji kita buka, dan motornya ini kita cabut dulu. Kita cabut, terus ada skrup lagi sebelahnya. Oke, kita buka tutup gigi ya, tutup gigi motor spion. Di bagian dalam itu ada 3, yaitu gigi besi ini seperti ini ya, gigi besinya, terus gigi plastik ya, kita ambil gigi plastiknya. Oke, nah ini gigi plastik yang panjang. Selanjutnya ada gigi plastik yang bulat ya. Nah, yang biasanya yang bermasalah ini gigi plastik yang bulat ini ya. Gigi plastik ini penguncinya sudah loss, jadi di bulatan tengahnya itu jadi bulat ya, tidak mengunci dia. Nah, seperti ini dia loss, jadi motor spion tuh mutar cuma tidak mau ngelipat, dia giginya loss. Nah, seperti ini. Oke, kita ganti untuk gigi bulatnya nih ya. Ini dalamnya sudah loss, tidak ada seginya lagi. Biasa ada seginya untuk penguncian gigi biar tidak mutar atau loss. Nah, ini bagi yang baru ya. Untuk yang baru ini pemasangannya bagian ada tonjolannya itu bagian luar ya. Nah, kita pasang. Oke, kita pasang kembali ke rumahannya. Ya, selanjutnya yang gigi panjang, gigi plastiknya, terus pasang gigi yang besi ya. Oke, kita rapikan tutupnya. Pasang skrupnya 2 biji. Ya, di sini ada seal, jangan sampai hilang ya, jangan sampai terlipat untuk sealnya ini. Selanjutnya kita pasang motornya. Jangan lupa kita paskan ujung motor spionnya ya, yang itu ya, ke gigi yang panjang. Di tengah gigi yang panjang itu ada lubang untuk
ngepaskannya itu kita putar motornya, as motornya itu. Lalu kita pasang papan PCB-nya, masukkan ke motor spionnya, lalu kita tutup ya, tutup. Nah, untuk motor spionnya kita perhatikan sealnya jangan sampai terlipat ya. Untuk pemasangan tutupnya ini agak kita tarik sedikit kabelnya. Nah, kita cek sealnya, terus kita tekan sampai dia ngelok. Oke, kita pasang ke rumahan spion. Jadi kita pasang baut bagian depannya dan samping, 2 skrup ya. Oke, terus 2 skrup bagian bawah kita pasang. Oke, sudah terpasang bagian bawahnya. Sebelum kita rapikan motor untuk rumahnya, kita tes dulu ya. Kalau umpamanya dia tidak berfungsi dengan baik, kita mudah untuk membongkarnya kembali. Kita coba dulu, kita pasang soket yang kecil, yaitu kita pasang soket yang kecilnya dulu. Oke, tinggal ditekan saja sampai dia ngancing ya. Oke, kita pasang soket yang di pintu dan kita coba dulu apakah dia berfungsi baik. Ternyata ini masih sendat-sendat ya, kerjanya masih sendat-sendat, kayaknya ada yang nyangkut, masih kayak ada yang nyangkut. Nah, ini kita bongkar ulang ya, kita bongkar ulang. Oke, kita bongkar ulang untuk motor spionnya. Kita cek apakah ada bagian yang rusak. Oke, ini masih sendat. Ini setelah kita bongkar ulang, kita coba lagi. Nah, ini motornya sudah berfungsi dengan baik. Oke, iya. Ternyata pas setelah kita bongkar, nah itu ada gigi yang besi yang cuil ya. Nah, gigi yang besi yang tadi ternyata di bagian sampingnya ada yang cuil giginya. Nah, itu tadi tertutup gris ya, jadi kita tidak melihatnya. Nah, setelah kita cek ulang, ternyata ini patah gigi sampingnya yang besi. Oke, kita rapikan untuk rumahan spionnya ya, kita rapikan. Kita pasang soket ratingnya, kita paskan, kita rapikan kabel yang bagian belakang. Oke, kita paskan rumahan di dudukan
kita pasang di lubang skrupnya gitu. Oke, setelah pas di lubang skrup, kita pasang skrupnya. Ya, itu bagian depan ada 2 skrup. Bagian bawah ada 1 skrup untuk koper bagian belakang, yaitu ada 1 skrup. Kita pastikan klik semua rapat, baru kita pasang skrupnya yang bagian belakang. Ya, ini bagian bawah ada 1 skrup. Oke, selanjutnya kita pasang koper bracket untuk dudukan motor spionnya ya. Ya, di situ ada 3 skrup ya untuk koper dudukan motor spion. Oke, terus kita pasang dudukan spionnya. Di situ ada 3 baut. Untuk masang 3 baut ini berhati-hati ya, soalnya gampang los. Pastikan bautnya masuk dengan diputar sedikit, lalu kita kencangi dengan obeng. Soalnya ini kalau sudah selek agak susah masuknya, kalau sudah masuk susah keluarnya. Itu jadi secara perlahan yang ini, jangan sedang-sedang aja, jangan terlalu kencang. Oke, sedang-sedang aja lah, sesuai kapasitas kekuatan bautnya. Soalnya bautnya besi dan dudukannya itu aluminium, gampang rusak. Selanjutnya kita pasang dudukan kabel, ada 2 skrup di situ. Oke, kita rapikan untuk karet penutupnya ya. Oke, bagian belakang koper ya, kita pastikan untuk klip-klipnya, terus kita tekan, pastikan semua rapat dan mengancing. Oke, kita pasang
di mobil. Ini untuk bautnya itu ada 4 bagian belakang, 1 bagian depan. Ini atas ada 2. Ya, kita kencangi. Terus di bagian bawah ada 2. Kita kencangi. Dan di bagian depan ini ada 1 di bagian di belakang karet pintu, ya, itu tersembunyi. Kita buka karet pintunya, baru kita melihat tuh ada baut di situ. Oke, kita kencangi, kita rapikan karet pintunya. Kalau sudah terpasang semua, mari kita coba. Kita pasang dulu ini kaca spion, kita masukkan bagian atas dulu, terus kita tekan bagian bawah sampai bunyi klik. Nah, kita pastikan dengan menekan sekeliling apakah sudah terpasang dengan baik. Kita coba kerja spionnya, ya, apakah berjalan baik. Oke, kita buka. Oke, tutup, buka. Oke, spionnya sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya kita rapikan. Untuk koper pintunya kita pasang bagian atas dulu, kita masukkan untuk karet atas, baru kita tekan sekelilingan untuk merapatkan klipnya. Pastikan nih kabelnya tidak terjepit. Lalu kita pasang 2 skrup untuk di bagian gagang untuk buka pintu, ya. Nah, itu ada 2 skrup. Oke, terus kita pasang tutupnya. Nah, itu tutupnya. Selanjutnya pasang skrup di gagang pintu bagian dalam. Nah, itu ada 1 skrup. Nah, setelah itu kita tutup dengan karet, ya. Di situ ada karetnya. Kalau kita membuka, kita cungkil dulu karetnya, ya. Baru kita lihat itu ada skrupnya di bagian bawah. Nah, kita pasang switchnya, ya. Nah, dengan cara, ya, cukup dipaskan klipnya dan kita tekan. Oke, tutup samping untuk ini baut spion. Oke, sudah selesai. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.